Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter GBB Hosea Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta yang dilayangkan secara virtual. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta JF Lonto. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Malah mengiringi Dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun enyah. Marilah kita beribadah padanya dengan berkeyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selaku anak-anak yang telah dipersekutukan dalam rumahnya yang kudus ini, terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya, segala sesuatu dibaharuinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas pimpinan dan penyertaan-Mu selalu dalam hidup ini. Menghadapi pergumulan yang sampai saat ini belum juga berakhir, sedangkan kekuatan semakin melemah. Tolong kami Tuhan Yesus, teguhkan dan kuatkan kami untuk dapat menyelesaikannya bersama dengan Engkau. Ampuni kami
akan kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kami. Ampuni kami Tuhan akan perkataan dan pikiran kami, jika kami melakukan tindakan di luar dari kehendak-Mu. Sucikan seluruh hidup kami ya Tuhan, yakinkan kami akan untuk mengimani kami bahwa kami selalu berjalan bersama dengan Engkau, walaupun dalam gelapnya malam. Jangan biarkan hati kami gelisah ya Tuhan, tetapi biarlah kami tetap mengingat janji-Mu, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang selalu memberi kekuatan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Bapa, firman-Mu pelita bagi jalan terang kehidupan kami. Kami menyadari betapa hakikinya firman itu di dalam keberadaan hidup ini. Dan oleh karena itu, memohon tuntunan Tuhan dalam roh, dan kiranya hanya karenanya mengantar kami dalam keterbatasan yang ada, boleh memahami akan kehendak Tuhan dan juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini akan dibacakan dari Alkitab, terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan.
dan memberi pemerintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalanlah di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dalam hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, maka para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang dekat di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Arabia itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adalah firman Tuhan dengan segala kekayaannya, diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mara syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu, kita juga telah
mendengar bagaimana kisah pelayanan daripada Yosua. Kalau pada 2 minggu yang lalu memperlihatkan kepada kita bagaimana akhir dari rangkaian pelayanan yang dilakukan oleh Yosua, tapi kali ini kita mendengar tentang bagaimana Yosua mengawali pelayanannya terhadap Israel. Kalau kita perhatikan dengan sungguh, maka kita dapati di sana bahwa dalam melaksanakan pelayanan, Yosua sangat konsisten di dalam melaksanakannya. Dan itu berarti bahwa ia serius. Bukan hanya awal dan akhir, tapi juga di pertengahan, dalam sela-sela setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Konsisten yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa di tengah menjalankan pelayanannya ia tetap mempunyai komitmen. Walaupun diperhadapkan oleh begitu banyak tantangan-tantangan dan juga permasalahan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita mengetahui bahwa Yosua menggantikan Musa, dan sebagaimana Musa ditunjuk oleh Allah, maka demikian pun Yosua dalam melakukan pelayanannya. Dan tentu dalam menggantikan Musa, ini bukan sesuatu yang ringan, tapi suatu yang mana ia diberi tanggung jawab besar dan sungguh berat. Apalagi mengingat dalam bacaan kita secara eksplisit menyebutkan bahwa Musa di hadapan Israel memiliki nama yang besar. Nah, mampukah Yosua meneruskan penilaian baik bangsanya terhadap pimpinannya untuk juga menjadi sesuatu yang nampak di dalam kepemimpinannya. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan.
Dalam renungan 2 minggu yang lalu disebutkan bahwa akhir dari kepemimpinan Yosua berjalan dengan baik. Dan tentunya itu juga tidak lepas dari mana ia ketika menjawab tugas panggilannya, awal daripada kepercayaan ditunaikannya dengan baik. Dan ini itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa demikian? Ya karena banyak orang bilang bahwa awal yang baik itu adalah modal yang menentukan perjalanan ke depan. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apa komitmen yang dipegang oleh Yosua sehingga ia juga pada akhirnya boleh mencapai nama besar dalam keterhadapannya dengan bangsanya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa keraguan itu adalah suatu hal yang wajar jika muncul dalam kehidupan tatkala melaksanakan kepemimpinan. Apalagi dinyatakan bahwa bangsa yang dipimpinnya ini adalah bangsa yang besar, tegar tengkuk, dan juga ia diberikan tugas untuk menghantar Israel, bangsanya, ke mana tempat itu adalah tempat yang ia sendiri belum pernah melaluinya, menjalaninya, atau singkat kata, ia juga tidak mengetahui akan hal itu. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Namun, semua itu bisa dilalui oleh Yosua, dan saya yakin semua itu juga akan dapat kita lalui dalam kepemimpinan dari setiap kita yang dipercayakan oleh Tuhan masing-masing di tengah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Asalkan mau mengerjakan apa yang dipegang secara kuat oleh Yosua dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu ia datang mendengar dan melakukan segala sesuatu dalam kepercayaannya pada Allah, yakni hal yang difirmankan kepadanya.
Dan oleh karena itu dia bukan hanya mengundang bangsa Israel untuk datang mendengar dan melakukan firman Tuhan, tapi juga tentunya kepada kita. Dan kita melihat bahwa dengan itu berpegang pada firman, melakukan apa yang menjadi ketaatan, sungguh akan membawa setiap yang melakukannya dapat melewati dan memperoleh keberhasilan. Dan tentunya kita melihat bahwa kepatuhan kepada firman terlihat dalam kesadaran bahwa ia tidak dapat menjalankan tugas seorang diri dalam mana Tuhan ingatkan melalui firman-Nya bahwa ia perlu melibatkan pihak-pihak lainnya, saudara sebangsanya, ia lakukan. Dan itu terlihat di mana ia memberitahukan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada orang-orang Lewi dalam ini para imam. Ia memberitahukan juga kepada kepala-kepala pasukan untuk mensosialisasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, dan juga ia mengangkat 12 pemimpin suku-suku untuk membantunya supaya lebih memudahkan dalam mengkoordinasi suku-suku dalam kepelbagaian yang ada. Dan ia menjalankan itu dan melibatkan banyak pihak. Dan bukan hanya itu, tapi juga ia percaya akan kehadiran Allah yang hidup ada di tengah-tengah mereka, berjalan mendahului mereka. Dan itu jualah yang pada akhirnya memperlihatkan kepada kita semua bahwa kuasa Tuhan pada akhirnya dinyatakan, yang mana semua itu juga boleh berlangsung setelah umat dan juga dirinya sendiri, yakni Yosua, mematuhi apa yang dimintakan oleh Tuhan lainnya, yakni hidup dalam kekudusan. Dan itu berarti bahwa kuasa akan bekerja dan nyata kalau kita hidup kudus. Dan itu harus dibayar dengan sikap hidup yang kudus. Dan kita melihat
bahwa sikap kudus itu pada akhirnya juga kuasa Tuhan bekerja, di mana sama seperti ketika Israel di bawah kepemimpinan Musa dapat menyeberang sungai Yordan, dapat menyeberangi laut Teberau, maka Israel di bawah kepemimpinan Yosua juga dapat menyeberangi sungai Yordan, di mana sungai sebagaimana laut Teberau kering, sungai Yordan juga kering. Dan Israel bisa melintasinya. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kekudusan hidup adalah sesuatu yang dimintakan sebagai hal yang harus terus dikerjakan. Supaya itu tidak hanya sesuatu yang berlangsung hanya sesaat pada kejadian-kejadian tertentu. Karena mengingat bahwa tantangan dalam kepemimpinan adalah sesuatu yang menyertai perjalanan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kekudusan hidup dalam ketaatan kepada firman itu adalah merupakan sesuatu yang normatif. Normatif karena jika kita mau melihat Musa dan Yosua berhasil dan kita berhasil, jadikan firman Tuhan itu yaitu supaya hidup dalam kekudusan sebagai satu hal yang normatif di dalam keberadaan ini. Karena dengan itu kita akan melihat kuasa Tuhan itu tetap bekerja dalam perjalanan kehidupan ini. Sebagaimana Tuhan juga nyatakan kepada Musa, demikian juga kepada Yosua dalam bacaan kita. Apakah benar demikian? Kita melihat bahwa sesungguhnya di dalam Allah bertindak, Ia telah merancangkan jauh ke depan hal-hal lainnya yang baik yang Ia pertaruhkan bagi setiap umatnya yang mau hidup kudus. Apakah? Ya, lihatlah apa yang dialami oleh Israel dalam kepemimpinan Yosua. Tentunya hidup itu tidak hanya terhenti, hanya mereka menyeberang saja. Tapi ada tantangan-tantangan lainnya. Bahwa negeri itu bukan negeri yang kosong. Ada penduduk, disebut 7 penduduk setempat yang menduduki tanah yang akan mana Israel menetap. Dan kita melihat bahwa kendati pun banyak yang menghalau, dan itu juga sering kita alami di dalam kehidupan kita, dalam kepemimpinan kita, untuk membawa nama besar, sehingga membawa sejahtera. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang menghalau, yang menghadang. Tapi baiklah, semua itu jangan membuat kita menjadi takut. Tetaplah kudus, tetaplah bertaut, berpegang pada firman Tuhan. Lakukan apa yang dimintakan untuk diperbuat di dalam kehidupan ini. Kalau kita menyertakan Tuhan dan meyakini akan Allah, maka di situ kita melihat bahwa sesungguhnya kita bukan
mereka berperang terhadap diri kita, tetapi mereka berperang terhadap Tuhan yang kita imani dan yang kita percayai. Dan kita melihat bahwa keajaiban itu tetap bekerja. Sebagaimana Tuhan yang memerangi bangsa-bangsa itu, yang menghalau, Tuhan juga akan memerangi pihak-pihak atau siapapun yang menghalau apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan bagi kebaikan kita. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak hanya itu saja, kita juga melihat bahwa dalam keberadaan setiap pribadi atau sebagai satu komunitas, katakanlah bangsa Israel ataupun kehidupan kita sebagai gereja, tentu dalam menempati suatu wilayah di mana Tuhan hadirkan dan percayakan kita ada secara pribadi dan berkumpul juga bersama-sama, semua pasti berpikir tentang penghidupan. Bukan hanya tanah, tapi juga bagaimana kehidupan. Itu yang selalu juga kita pikirkan di dalam kehidupan ini. Lantas, apakah Tuhan juga berpikir tentang itu? Ya, Tuhan berpikir tentang itu. Dan oleh karenanya, apa yang Tuhan lakukan, semua mempunyai satu mata rantai yang membawa kebaikan dalam kehidupan umat. Termasuk di dalamnya, bukan hanya diberikan tempat, tapi juga bagaimana kehidupan itu harus berlangsung di tempat di mana Tuhan hadirkan. Peristiwa penyeberangan bukan hanya sekedar penyeberangan, tetapi kita juga melihat ada keajaiban-keajaiban terjadi di sana. Apa itu keajaiban-keajaiban? Dalam negara kita, katakanlah di Indonesia ini, dalam kepemimpinan Presiden kita melihat bahwa walaupun kita berada sebagai negara menuju kepada negara industri, tapi kita tidak melupakan sektor pertanian. Karena kita adalah merupakan negara agraris. Dan kita melihat bahwa untuk kesinambungan kehidupan masyarakat bangsa yang demikian banyak ini, seperti juga Israel, maka diperlukan air. Dan Tuhan sudah merancangkan bahwa ada bendungan yang Dia sediakan. Dan semua itu juga adalah dengan maksud untuk menopang daripada setiap apa yang dikerjakan dalam mata pencaharian daripada Israel sebagai petani, peladang, demikian juga peternak, agar segala sesuatu apa yang dibutuhkan boleh terpenuhi. Dan bukan hanya itu, kita lihat, itu terjadi sampai dengan masa penuaian. Kalau masa penuaian itu adalah akhir daripada segala pekerjaan-pekerjaan. Dan itu berarti bahwa sebelum masa penuaian Tuhan sudah sediakan, memfasilitasi semua dan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Dan ini sungguh luar biasa sekali kebaikan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan terhadap kehidupan umatnya yang mau berpegang pada firman Tuhan. Mau hidup kudus. Ada kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sudah tahu betul kepada kuasa siapakah dan dalam firman yang harus kita percayai. Dan Dia tidak lain adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Ia telah mengenalkan dirinya bahwa dialah firman itu. Kuasa yang nyata dalam kehidupannya adalah kuasa dari Allah. Dan karena dia adalah Allah. Dan oleh karena itu, mari kita jalan bersama dia. Yakini firman-Nya, serta tetaplah jadikan itu sebagai pedoman hidup. Dan dengannya kita memperlihatkan kekudusan, masuk keajaiban-keajaiban kuasa Tuhan bekerja. Dan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat membawa orang banyak, yang kita pimpin juga menikmati kehidupan sejahtera dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama sebagai pegangan yang mempedomani kami menjalani kehidupan ini, agar tetap bertaut pada firman, sehingga dengan itu apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam pemilihan-Mu atas kami di tengah tugas-tugas yang ada dapat kami tunaikan, walaupun diperhadapkan oleh begitu banyak tantangan-tantangan yang ada. Kami oleh karena anugerah-Mu dimampukan untuk memasyurkan nama Tuhan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami berterima kasih
karena dalam kebesaran hati pemerintah melihat bahwa peristiwa yang menerpa kehidupan dunia ini, termasuk kami yang ada di Indonesia, yaitu COVID-19, adalah suatu peristiwa yang mendapatkan perhatian yang sesungguhnya. Dan sedemikian luasnya wilayah negara kesatuan ini, sehingga penanganannya membutuhkan begitu banyak alokasi dana. Dan terima kasih Tuhan bahwa pada akhirnya untuk pencapaian atas kesemua itu dalam segala kebutuhan-kebutuhan guna tertangani pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat bangsa, kementerian-kementerian lainnya juga boleh dalam kesadaran berjalan di tengah keprihatinan dan fokus untuk melakukan hal-hal yang prioritas lainnya. Sehingga dengan itu ada alokasi dana untuk saling menopang di antara kementerian satu dengan yang lain dalam menangani wabah COVID-19 di Indonesia ini. Dan Tuhan, karenanya kami memohon juga Engkau campur tangan di dalam pendistribusian bantuan yang dilakukan, baik dalam bentuk natura maupun juga dalam bentuk tunai yang dilakukan oleh pemerintahan kami. Kiranya semua itu juga berjalan dengan semestinya, dan pelaksana daripada penyalur bantuan, baik itu material maupun tunai, hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga dengannya Tuhan boleh mencapai sasaran yang ada. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon Engkau kiranya terus memberkati pemerintahan kami dalam mencari terobosan agar supaya bencana COVID-19 ini tidak menjadi sesuatu yang membawa krisis yang berkelanjutan. Dan oleh karenanya ya Tuhan, Engkau juga berkenan terhadap segala sesuatu persiapan mengantisipasi pemerintahan kami supaya ekonomi ini tetap dapat berjalan dengan stabil. Dan dengan itu ya Tuhan, penyelenggaraan daripada kehidupan berbangsa boleh berjalan terus dengan baik. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama memohon Engkau berkenan memberkati akan para medis yang secara khusus juga ya Tuhan memberi kehidupannya untuk mengabdi bagi sesama dengan pengetahuan yang mereka miliki. Biarlah semuanya itu juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani akibat terinfeksi COVID-19 yang dirawat baik di pusat kota hingga pelosok-pelosok daerah. Dan kami mempunyai pengharapan yang sungguh bahwa semua ini akan tertangani dan terselesaikan karena campur tangan dan kesungguhan dalam kerja serta juga topangan dari semua unsur pihak yang pada akhirnya membawa kebaikan kehidupan bangsa dan negara ini. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bersama-sama berdoa memohon Engkau berkenan untuk memberkati seluruh relawan untuk menopang segala apa yang menjadi kebutuhan dari upaya pengatasan COVID-19 ini. Biarlah penyaluran
bantuan-bantuan sosial melalui perorangan, demikian juga swasta dan pihak-pihak sosial lainnya dapat mencukupi segala apa yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya alat untuk pengaman diri bagi para tim medis kami yang bekerja di garis depan. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga berterima kasih bahwa sebagai gereja kami dalam memasuki era new normal ini boleh melaksanakan ibadah di gereja dengan memenuhi ketentuan prosedur dan ketetapan yang dicanangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana baik pusat maupun daerah dengan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Dan biarlah semua itu juga berjalan dengan baik dan dengannya akan membawa suatu kehidupan persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa memohon Kau berkenan memberkati akan kami yang Kau himpunkan di GPB Jemaat Hosea ini. Kami menyerahkan penatelayanan yang ada, biarlah Tuhan juga berkenan memberkati seluruh presbiter, demikian juga unit-unit misioner yang ada, baik pelayanan kategorial maupun juga komisi yang bekerja di tengah-tengah kehidupan penatelayanan dalam keprihatinan COVID-19 ini. Kami yakin bahwa rencana adalah sesuatu yang tidak boleh pupus di tengah tantangan-tantangan yang ada, dan oleh karena itu Tuhan juga akan menopang pelayanan yang dilakukan dalam jemaat ini di dalam berbagai bentuk, baik rutin maupun juga program yang dicanangkan untuk dilakukan di tahun 2020-2021 ini. Dan kami yakin Tuhan sumber rahmat berkat menyediakan segala sesuatunya. Dan oleh karenanya kami juga berdoa memohon Kau berkenan berkati keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Kami memohon berikan kecakapan kepada jemaat kami dalam menyikapi ketentuan dalam kerja, baik sebagai pegawai negeri maupun juga swasta yang diambil oleh pihak pemerintah maupun juga perusahaan, di mana kami dibatasi untuk kerja bertemu secara utuh dalam keseharian, tetapi ada dari kami juga pada waktu-waktu tertentu dimintakan untuk kerja dari rumah. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan juga terus memberikan semangat pada jemaat kami, sehingga dengan itu mereka dapat memberikan yang optimal bagi kepentingan bersama bangsa negara dan juga perusahaan ataupun instansi di mana bekerja. Dan dengan itu juga ada berkat yang Tuhan karuniakan bagi jemaat kami untuk dapat meneruskan penyelenggaraan kehidupan rumah tangga yang tak lepas dari tuntutan kebutuhan hidup. Dan kami secara khusus di kesempatan ini juga mau menyerahkan untuk anak-anak kami yang pada esok hari akan memulai tahun pembelajaran baru 2020-2021. Walaupun mereka saat ini masih harus secara online, tapi kami percaya Tuhan beserta dalam kehidupan anak-anak kami. Dan bagi anak-anak kami yang masih mencari sekolah untuk mereka menempuh pendidikan, Tuhan kiranya juga berikan tempat yang baik bagi anak-anak kami ini. Baik itu di perguruan tinggi, menengah, dasar, sampai dengan taman kanak-kanak. Lebih daripada itu, Tuhan jaga lindungi anak-anak kami, berkati kesehatan mereka sebagaimana kami para orang tua. Dan Tuhan, kami memohon Engkau terus juga berkenan memberkati akan para orang tua kami,
baik yang telah lanjut menikmati hari tuanya maupun juga kami yang masih berkarya dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Tuhan terus pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan akan kerajaan-Mu, damai sejahtera-Mu melalui kesungguhan dan ketekunan serta kegigihan kami mengarungi tugas-tugas kerja yang Kau percayakan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga memohon Engkau hadir dan terus memberikan kekuatan kepada jemaat kami yang sakit. Kiranya dengan kehadiran Tuhan dan juga kasih-Mu yang menjamah saudara jemaat-jemaat kami yang sakit, ada pemulihan yang mereka terima sebagai wujud kebaikan Tuhan dan dalam ketabiban-Mu yang agung. Dan Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya jemaat kami dalam permohonan kesembuhannya ke dalam pimpinan Tuhan. Dan demikian juga kuduskan yang berbahagia atas sukacita di tengah pertambahan usia baik kelahiran maupun pernikahan. Lalu nyatakanlah ya Tuhan berkat-berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka untuk senantiasa tetap sehat dan juga mengucap syukur dalam segala hal. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk tim Inforkom bersama dengan rekan-rekan pemuda dan relawan lainnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Gereja kami masih tetap beribadah secara virtual, tapi kami yakin percaya Tuhan juga memberkati keteguhan hati mereka yang bekerja untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan para presbiter dan umat serta jemaat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi
hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku, kau pemilik hidupku, kau pemilik hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun itu, berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekta IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, atau lewat korsek, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga atas nama Gereja GPIB Hosea Surabaya. Sambil memberikan persembahan syukur, kita menyanyi dari Gita Bakti 85. kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu.
karya kami milik-Mu. Oh Tuhan, karsa kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Dipersilakan duduk. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta jemaat berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta J.F. Lonto, solois Saudari Rebecca Juliet Christie, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu ke-8 sesudah Pentakosta yang dilayangkan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bantuan diakonia dan pendidikan akan diserahkan pada hari Selasa 28 Juli 2020 di kantor gereja setiap jam kerja. Mohon perhatian seluruh anggota penerima bantuan diakonia dan orang tua serta anak penerima bantuan pendidikan. Pemberitahuan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sumbangan SBU, kolekte IRT, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah lainnya dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, mulai pukul 9 sampai dengan 14.00 WIB, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CINB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk warta keuangan dan warta yang lainnya dapat dibaca di warta jemaat melalui grup WA, dan warta jemaat dapat diunduh dengan scan barcode yang tertera pada layar. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Sobat yang dekat dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah. Dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakal.
lama nian. Tak ku pahami kasihnya hingga berita salib ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.